Baik, mohon izin. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Di mana sebelum itu nama saya Niputu Tatiari Leoswari dari gelombang 8 angkatan 5 DAM kelompok 3. Berikut merupakan isu aktual di instansi atau unit kerja saya. Yang pertama, pada isu manajemen ASN. Pertama itu minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN. Lalu yang kedua, disiplin kerja dan kepatuhan ASN masih rendah. Dan yang ketiga, kurangnya evaluasi kinerja berbasis data. Lalu untuk isu Smart ASN, pertama rendahnya literasi digital ASN. Lalu yang kedua, minimnya pemanfaatan sistem digital dalam layanan terminal. Lalu yang ketiga, kurangnya pemanfaatan data untuk mengambil keputusan. Adapun fakta-fakta relevan tentang isu tersebut yaitu pertama isu tentang minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, yaitu masih banyaknya ASN di terminal belum mendapatkan pelatihan berkelanjutan terkait teknologi, layanan publik berbasis digital, manajemen lalu lintas ataupun keterampilan komunikasi publik. Lalu untuk isu yang kedua yaitu disiplin kerja dan kepatuhan ASN masih rendah, di mana ditemukan 9 ASN yang belum hadir tepat waktu, tidak mengikuti apel pagi atau kurang aktif dalam kegiatan pelayanan langsung. Yang ketiga adalah kurangnya evaluasi kinerja berbasis data, di mana penilaian kerja ASN di terminal cenderung masih bersifat administratif dan manual, belum sepenuhnya berbasis target capaian kinerja atau output dan outcome. Lalu selanjutnya dampak jika isu tidak terselesaikan dan pihak yang terkena dampak tersebut. Yang pertama dari isu minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, pihak yang terdampak adalah petugas terminal di mana dampaknya kurang percaya diri, stagnan, peluang karir terhambat. Lalu kepada pengguna jasa terminal, itu dampaknya mendapat layanan lambat dan kurang berkualitas. Lalu yang ketiga dari pihak instansi pemerintah di mana terdapat dampak yaitu indikator pelayanan publik turun, hasil evaluasi kinerja buruk. Lalu ada pihak stakeholder eksternal di mana berdampak pada kolaborasi dan sinergi terganggu karena gap kapasitas SDM. Lalu isu kedua yaitu disiplin kerja dan kepatuhan ASN masih rendah, di mana pihak yang terdampak yaitu pertama petugas terminal, dampak yang dirasakan adalah merasa tidak dihargai, motivasi menurun. Lalu yang kedua pengguna jasa terminal, dampak yang dirasakan adalah pelayanan terganggu atau tidak tersedia. Lalu yang ketiga pihak atasan langsung di mana dampak yang dialami adalah sulit mengolah tim, target pelayanan tidak tercapai. Lalu ada pihak instansi pemerintah yang merasakan dampak menurunnya nilai akuntabilitas dan integrasi lembaga. Lalu ada isu ketiga yaitu kurangnya evaluasi kinerja berbasis data, di mana pihak yang terkait adalah petugas terminal yang dampaknya adalah tidak ketahuan dan kelemahan diri sulit berkembang. Lalu untuk pihak yang kedua yaitu atasan langsung yang berdampak sulitnya menyusun strategi peningkatan SDM. Lalu yang ketiga ada pihak instansi pemerintah, dampak yang dirasakan adalah capaian kinerja rendah karena tidak berbasis evidence. Lalu adapun isu Smart ASN di mana adapun fakta-fakta dari isu tersebut. Pertama, isu rendahnya literasi digital ASN di mana terdapat banyak ASN di terminal masih belum familiar menggunakan aplikasi digital seperti e-kinerja, MyASN, Simpek atau layanan publik berbasis teknologi. Lalu isu kedua, minimnya pemanfaatan sistem digital dalam layanan terminal, di mana terdapat layanan seperti pendataan penumpang masih dilakukan secara manual. Lalu yang ketiga, isu ketiga yaitu kurangnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan, di mana terdapat masih belum terbiasa menggunakan data real time seperti volume penumpang harian, tren trayek padat, atau histori ujikir untuk menyusun kebijakan operasional. Selanjutnya adapun dampak jika isu Smart ASN tidak dilaksanakan dan juga pihak yang terkena dampak. Pertama dari isu rendahnya literasi digital ASN di mana pihak yang terdampak adalah pertama petugas terminal yaitu merasakan dampak kurang percaya diri, rawan kesalahan, potensi karir terbatas. Lalu untuk pihak kedua yaitu pengguna jasa terminal di mana merasakan dampak pelayanan lambat, tidak transparan dan membingungkan untuk masyarakat. Lalu pihak ketiga yaitu instansi pemerintah di mana
merasakan dampak sinkronisasi data ASN terganggu, indikator reformasi birokrasi turun. Lalu pihak ketiga adalah atasan langsung, di mana terkena dampak sulit melakukan pemantauan kinerja berbasis sistem. Lalu untuk isu kedua yaitu minimnya pemanfaatan sistem digital dalam layanan terminal. Pihak yang terdampak yaitu pertama petugas terminal di mana merasakan dampak beban kerja tinggi dan pekerjaan yang terus berulang karena masih dilakukan secara manual. Lalu yang kedua yaitu pihak pengguna jasa terminal di mana mendapatkan dampak layanan tidak efisien. Lalu untuk pihak atasan langsung merasakan dampak sulit membuat laporan akurat dan cepat. Lalu untuk pihak instansi pemerintah, dampak yang dirasakan adalah data pelayanan tidak valid untuk evaluasi nasional. Lalu untuk yang ketiga, isu kurangnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan di mana pihak yang terdampak yaitu pertama petugas terminal, dampak yang dirasakan tidak adanya kejelasan target kerja dan motivasi rendah. Lalu untuk pihak kedua itu adalah atasan langsung di mana merasakan dampak keputusan lemah, tidak akurat, reaktif, bukan inspiratif. Lalu yang ketiga yaitu pihak PU Bus, di mana dampak yang dirasakan adalah tidak mendapat kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Baik, sekian paparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.